Dine-in Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Hai Oleh Diners, kembali lagi dengan Nana di sini. Arfiadi di sini. Wendai di sini. Oi, tunangan dulu guys. Dari minggu-minggu kemarin ini kan kita ngebahas tentang gamenya. Nah, aku sebenarnya kepo nih dengan atlet-atlet yang apa ya, bisa dibilang kayak profesional di bidang ini nih. Kayak contohnya nih, aku sebenarnya kalau aku cuma tahu e-sport tuh cuma e-sport Dota 2 aja sih. Nah, kalau Koko gimana nih kok? Oh, gue sih dulu PBIC ada Point Blank International Championship. Itu kan waktu SMP SMA ya. Gua sangka lu mau klub lawak PBIC. Oh, bukan dong. Terus sekarang Valorant tuh mulai banyak. Valorant punya e-sport. Ya, e-sport ada. Terus apa lagi ya? Mobile Legend. HP. Terus dulu apa ya kita yang suka main Vainglory. Vainglory ada. Clash Royale juga ada e-sport. Iya. Sekarang udah banyak banget kayaknya. Karena hampir tiap game ada e-sport sih. Benar. Kayaknya semua game ada e-sportnya sih. Aku setuju itu. Kayak main apa sih itu yang Puyo Tetris juga kan udah ada itunya, e-sportnya. Tetris ada e-sport zaman dulu. Tetris sudah ada. Street Fighter yang arcade yang masih yang mainnya begini. tok itu ada. Betul. Yang harus pergi ke yang bener-bener gitu-gitu juga ada e-sportnya. Itu bukan sebutannya bukan e-sport Kak, itu kayak pertandingan aja. E-sport beneran e-sport. Disebutnya e-sport gitu loh. Ada juara dunianya. Oh iya. Ada. Wah, aku baru tahu sih itu. Ternyata sih. Tekken ada. Apa lagi nih? Kira-kira. Clash Royale juga ada. Clash Royale ada. COC ada nggak? Nggak ada COC. Oh, COC Nggak ada. Banyaknya mungkin lebih ke game-game PC sama HP sih kayaknya sekarang ya. Kalau misalkan konsol game-game gitu konsol jarang. kayaknya nggak ada ya? Hampir jarang sih. Mungkin ya salah satunya yang Tekken gitu. Masih ada sih. Itu Tapi mungkin bentuknya zaman now. arcade. Iya, bentuknya masih Heeh, arcade karena sih. arcade sih ya. Arcade. Benar-benar. Tapi kalau game-game PS, FIFA gitu-gitu mah nggak FIFA ada. ada. FIFA ada. NBA juga ada. NBA juga ada ya? NBA juga ada. Benar. Nah, aku tuh yang menurut aku menarik ya, kayak ternyata tuh game itu bisa dijadikan kayak pertandingan ataupun pekerjaan. Ya, kayak iya. jadi gamers atau streamer gitu kan. Iya. Itu kan sebuah pekerjaan dengan lu cuma main game doang gitu. Iya. Kayak aku sih menarik sih. Betul. Kalau misalnya aku sih karena aku cuma taunya apa ya namanya? Aku cuma tahu e-sport Dota 2 nih. Koko dukung tim apa deh? Koko Wendy dulu deh. Ada dukung tim Dota 2 apa nggak nih? Pilih Sekarang. aku. Oh, tetap. Wah. Tos dulu atau kok? Saya mau. juga. Aduh. Gak, gue dikacangin dong. Astaga. Sedih loh. Kalau misalnya Kak Arfi apa nih? Iji dong. Kenapa Iji? Soalnya ada Buba. Karena dulu ada Sumail. Ada Buba sekarang. Karena dulu ada Sumail. Kan semuanya sekarang pindah ke Oji waktu Enggak, itu. Sempat Enigma. pindah ke Oji kan? Sekarang Enigma. Ya dulu apa namanya? Dukung Iji karena ada Sumail sih. Sebenarnya gara-gara Sumail. Iya, karena impress aja banget sama Sumail. Dia kan sebenarnya kan Sumail ini kan terkenalnya dia tuh dari Bocah, kan? bocah banget gitu kan. Iya. Bocah banget tapi kenapa kok bisa suka gitu ya? Iya. Menanti Pemenang Iya, benar. 12 tahun. Hebat banget. Benar. Yang dimana kita masih main sepeda, dia sudah dapat uang banyak. Jadi itu motivasi hidup juga ya? Iya dong. Jadi e-sport player. Iya, dulu kan pengen gitu, tapi kan kalau zaman sekarang mah dulu beda ya. Kalau zaman dulu mah apa sih yang begitu-begitu orang tua enggak jadi Kalau hidup jadi zaman sekarang mungkin sekarang udah jadi program. Sekarang mah udah ini kali. Kalau sekarang kan semua mengejarnya malah pengen jadi atlet e-sport. Benar. Nggak streamer ya? Ya, Iya. kalau nggak streamer soalnya gampang banget kan dapat itunya. Apa uangnya Nggak gitu. gampang sih, mungkin karena waktunya fleksibel aja kali. Dan main game. Yes. Salah satu hobi dijadikan pekerjaan. Bahkan sekarang kan ada university buat game kan? Di sport ada. Oh iya, itu Kayak kalau di Eropa yang banyak. Iya. Yang kayak di Sweden atau Norway gitu ada. Iya. Oh gitu. Eropa Barat kebanyakan. Kayak sengaja untuk jadi kuliah Jadi e-sport. Iya. Wah, aku baru Dari tahu sih. malah kalau gua ngobrol banyak dari SMA udah ada. Iya, dari SMA. Dari SMA. Iya. Jadi mereka tuh pelajarannya nggak ada pelajaran sekolah sama Ada sekali. jadi tapi ada klubnya gitu. Iya.
Jadi lebih fokus kalau ke kita sana kan kali. klub basket, klub sepak bola, nah dia ada Klub sekarang e-sport. Iya. Tapi kayak kita sekarang udah mulai ada deh kayaknya sekolah sekarang. Iya, sekarang udah mulai. Karena dulu, apalagi kayak dulu kita waktu SMA, mungkin di BPK atau di mana, yang ada pertandingan paling basket, futsal, sekarang kan sampai ada pertandingan e-sport, Mobile Legend, apa segala macam kan, itu aneh banget sih sebenarnya. Ya sih bener sih, dan aku juga ngeliat juga kan banyak orang tuh mulai bikin e-sport group. Ya. Kayak tim-tim e-sport yang di Indonesia ini kan mulai kayak, ayo main masuk ke grup ini, walaupun belum masuk TI ya. Iya, betul. Atau Mungkin mau masuk bukan internasional. e-sport group kayak lebih, justru perusahaan-perusahaan bisnis, maksudnya kayak bisnis-bisnis gede kayak BMW, udah mulai melirik target marketnya udah justru ke sana. Bener-bener sih. Banyak kasih kayak mensponsori tim-tim e-sport itu kayak atlet basket aja gitu kan? Kayak PSG juga kan beli LGD kan? Profesional. Oh iya benar-benar PSG. Gitu. Jadi namanya jadi PSG LGD kan? Betul, Kalau dulu kan cuma LGD doang. Terus kan kayak kalau misalkan OG kan didukung sama Red Bull. Ya, sama betul. apa sih BMW. Jadi bener-bener e-sport sekarang ya didukung semua sih. Iya betul, soalnya karena udah perkembangan zaman juga kali ya. Karena udah perkembangan zaman, orang banyak main game dan banyak yang profesional sebutannya kan. Iya. Jadinya mereka tuh bikin tim untuk bisa menghasilkan uang dari situ. Iya. Betul kan boom aja yang tim Indonesia aja kemarin untungnya 1,7 T. Iya. Oh iya. Mungkin ya tertarik sama uang juga sih kalau dari perusahaan ya. Karena ya kan TI kemarin juga kan lumayan ya. Dari TI dulu yang Dota tuh wah berapa million dollar gitu kan tuh kali cuma ini. 18 M. Iya. Bener-bener sih, tapi bener-bener hebat banget ya. Kayak bisa gitu, orang cuma main game doang tuh kayak bisa menghasilkan uang sebanyak itu gitu. Iya, nggak ada yang nyangka gitu. Iya, kan? emang nggak ada yang nyangka karena emang kayak YouTuber aja contohnya. Iya. Siapa sih yang kepikiran YouTuber bakal menghasilkan uang sebanyak itu gitu iya, kan? Betul. Kayak contoh sekarang kan jadi e-sport juga kayak gitu. Iya, betul. Banyak sekali anak-anak yang sekarang yang kerjaan yang saya suka main game tuh punya cita-cita. Gue pengen jadi atlet e-sport tuh. Pengen Udah nge-main game. Pacaran terus. Betul. Tolong ya yang ini ya. Ini bakal masuk YouTube loh. Off limit ini. Nyambungnya ke sana semua ya. Tapi sebenarnya kan banyak anak-anak yang udah mau jadi e-sport player nih, e-sport atlet lah gitu. Nah, menurut Koko tuh gimana nih kayak tanggapannya nih untuk anak-anak seperti ini gitu? Kejarlah mimpi Anda gitu. Kalau gua sih karena oke-oke aja karena apa ya? Kalau zaman dulu kan profesi kan terbatas. Ya lu jadinya kalau mau sukses jadinya dokter, arsitek. Kalau sekarang kan sukses kan bukan apa ya? Nggak cuman hal itu, cuman kan karena apa yang mereka suka kan, apa yang ditekunin kan. Betul. Dan buat gue sih kalau memang anaknya talented di situ dan emang disiplin, why not? Betul. Nah, gimana coba dari Clarvi? Yang kan ini kan dari sisi yang sudah mempunyai anak, sudah berkeluarga, dari sisi single deh. Sorry. Jomblo. Kurang ajar. Sebenarnya karena pengalaman juga sih dari dulu juga kan sempat pengen ikut turni juga kan dari PB itu kan menarik karena salah satunya sebenarnya karena seneng main game bisa dapat uang gitu kan, apalagi PBIC waktu itu gede juga, berapa miliar gitu kan sekali menang World Championship, terus bangga gitu kan sama orang-orang lain yang keren gitu kan rasanya gitu. Tapi ya nggak boleh juga sih karena ya satu sisi ya itu juga kan pasti pikiran dari orang tua kan pengennya anaknya jadi dokter, pengen jadi apa namanya arsitek atau apa gitu kan. Nah untuk zaman sekarang sih malah lebih terbuka ya karena teknologinya juga udah beda banget dari yang dulu. Mungkin kalau sama sih kayak Koendi kalau misalnya memang anaknya memang berniat di situ, kalau memang punya bakatnya, talent juga di sana, hard work-nya juga gitu kan, dimana kita dulu hard work-nya di kuliah, seperti kayak misalnya arsitek kan mesti ngegambar apa segala macam, apakah dia juga seperti itu hard work-nya kan di luar apa namanya game-game itu tetap aja kan kita perlu yang namanya hard work, namanya konsistensi dari apa yang kita kerjakan gitu kan, semua itu kan tetap perlu gitu. Nah kalau misalnya memang anaknya bisa seperti itu ya nggak masalah sih sebenarnya gitu. Tapi ya jangan kayak waktu mungkin Ko Henry
yang lalu-lalu ngomong juga ya, yang ada anaknya sampai jual semua apa segala macam, terus kalah terus jadi apa segala macam, ya jangan sampai gitu juga sih. Kan memang mungkin dari orang tua, dari kita juga nanti kalau punya anak kan bisa melihat gitu kan, oh anaknya ini gini gitu. Betul sih, aku setuju sih dengan itu. Sebenarnya kan itu udah menjadi salah satu profesi juga kali ya. Jadi mungkin orang-orang tua kayak contohnya kayak Ko Wendy gitu, misalkan udah mengerti game dari dulunya, udah main game juga kan, jadinya mendukung juga gitu kan. Nah selain itu kan game-game kayak di game HP itu juga banyak yang ada e-sportnya gitu. Kalau misalkan Koko pada tahu nggak sih kayak game e-sport, misalnya game HP e-sport kayak Mobile Legends, CR, Clash Royale gitu. Koko kira-kira tahu nggak sih? Sekarang udah mulai banyak banget sih, terutama di HP itu kan, ya siapa sih yang nggak punya HP zaman sekarang? Jadi semua pasti main Mobile Legends gitu kan. Apalagi di Indonesia booming banget sampai e-sportnya aja ya terbentuknya juga kan. Bisa aja. Iya di gitu Southeast kan. Asia. Sampai benar-benar boomingnya sampai anak kecil segala macem tahu gitu kan. Mau pilihnya boom ada ya? Mulai ya? Lebih banyaknya EVOS gitu. EVOS gitu kan, RRQ gitu kan. Nah itu kan maksudnya orang-orang juga banyak ngejar ke situ gitu kan. Walaupun cuma dari HP tapi bisa ikut jadi atlet e-sport gitu kan. Iya, benar sih. Ternyata tuh e-sport tuh nggak cuma game PC aja. Ternyata tuh game HP juga ada gitu ya. Betul. Menurut aku cukup menarik juga sih. Kan elektronik. Yang penting pokoknya game di dalam elektronik ya. Tapi kayaknya nggak ada ya itu kayak e-sport Mario Bros gitu. Kayaknya nggak. Super Smash ada. Super Smash. Super Smash Bros ya. Ada, aku tahu itu ya. Benar. Tapi kalau misalkan kayak game Mario Bros, Monopoly ada e-sportnya nggak sih? Kayaknya nggak ada. Nanti dibikin aja ya. Bikin sama Bapak Wendy. Se-RW aja, se-RW. Bikin aja sendiri gitu. RW Singasana Pradana. Oke deh. Kan dulu kan katanya game itu tuh nggak punya masa depan. Jadi kayak kalau misalnya kita mau jadi gamer itu nggak akan ada yang punya masa depan. Tapi karena udah perkembangan zaman juga ya, jadi game itu bisa menjadi salah satu penghasilan untuk kita gitu kan ya. Untuk orang-orang yang memang dia tuh bakatnya di sana, dia punya talent di sana dan dia emang tekunin talent itu. Nah, sebenarnya sih topik kita tentang game ini udah habis sih di sebulan ini. Kita kan udah ngomongin game terus. Ya. Udah. Kenapa nih ya nih kok? Tiap hari mesti main game juga. Oh iya sih. Nggak akan memberhentikan kalian untuk main game kan? Oh tidak, tentu saja. Pasti abis ini pasti mau main game lagi dong. Oh tentu saja. Oh saya pulang mau main. Nah, bidang e-sport ini tuh membutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab sama talenta yang Tuhan kasih. Karena sekalinya kita nggak fokus itu bisa-bisa merubah diri kita gitu. Bisa merusak juga diri kita. Karena kan kalau misalkan kita kebanyakan main games, terus udah gitu mata jadi capek, apa segala macam, malah sakit, lupa makan karena kebanyakan main game, latihan gitu kesannya, tetap aja harus merawat diri kita gitu. So guys, game bukan sekedar cuman game aja, tapi bisa menjadi sebuah pekerjaan. So, thank you ya yang udah ngikutin selama 1 bulan ini tentang game. Thank you untuk Ko Arfi, Koko Wendy yang udah meluangkan waktu bermain gamenya untuk podcast di sini. Thank you banget ya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang. Nah, All Diners, podcast kita tuh nggak berhenti cuma sampai di sini aja loh. Bulan depan kita bakal membahas topik yang lebih menarik lagi, apalagi tentang Valentine. Pasti lebih seru lagi kan? Loh, kok gitu sih? Saya lagi dong. Saya nggak salah. So guys, jangan lupa untuk terus ikutin kita, terus dengerin Dine In Podcast yang ada di YouTube, yang ada di bawah ini. Terus ikutin ya, dan jangan lupa untuk follow IG kita allthedining_. Sampai ketemu minggu depan. Dadah! Share food, share goodness. Bye! Thank you all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the diners, kalau all the diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, all the diners bisa DM kita di Instagram di @allthedining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye! Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.